Jadi kalian juga sudah saya siapin file untuk latihan struktur. Jadi kita bikin isometrik struktur ya. Eh, ini nanti terdiri dari 4 lantai ya, dari fondasi level 1, 2, 3 sampai 4. Kalau kita lihat dari samping dia seperti ini ya. Oke. Dan perhatikan di fondasi ini, dan untuk struktur, gambar struktur itu yang terpenting itu adalah grid. Jadi kalau orang struktur itu membaca membaca kolom dan sebagainya itu berdasarkan dari grid. Kalau kemarin kita menggambar arsitektur itu kan kita gambar dulu dinding, habis setelah gambar dinding kemudian kita baru masukkan ke gridnya. Tapi kalau untuk gambar struktur ini nanti justru kita harus siapkan dulu grid ya, baru kemudian kita masukkan kolom, kemudian kita masukkan footing fondasinya atau kaki fondasinya, kemudian kita bisa masukkan beamnya atau baloknya dan sebagainya ya. Jadi makanya latihannya adalah filenya berupa file-file grid ini ya. Oke, siap ya untuk kita bikinnya itu. Sebentar, ini saya matikan. Oke. Jadi kita akan bikin strukturnya aja. Jadi tidak ada kita pasang-pasang kolom sama balok. Jadi kita bikin isometrik strukturnya. Oke. Jadi kalau sudah siap gridnya, kita mulai ke materi yang baru. Jadi setelah arsitektur di sebelahnya ada struktur, ya, ada struktur. Nah, di struktur ini nggak semuanya kita seperti ini ya. Ini kita nggak paham ya, karena ini areanya orang sipil di mana ada riber berapa, kemudian apa namanya, kayak seperti ini besinya berapa, jarak pembesiannya berapa, kita nggak masuk ke sini. Jadi kita masuk ke sini aja untuk bikin sebuah isometrik struktur. Di sini ada yang kita gunakan nanti yang pasti kolom ya, kolom, beam, balok, kemudian isolate ini footing, kaki pondasi. Jadi kalau kalian lihat footing atau pel cap ya namanya. Jadi kalau kita gunakan apa, misalkan kalau pondasinya borpel atau tiang pancang itu kan pasti ada pel capnya ya. Ini adalah pel capnya. Kemudian ada beam system sini seperti kayak balok anak ya, balok anak seperti itu. Untuk floor dan wall ini caranya sama dengan arsitektur. Jadi kita bikinnya wall ya wall aja seperti biasa. Floor pun begitu. Nah, oke. Di sini kita akan bikin kolom dan pile cap ya. Pile cap itu fondasi, footing fondasi ya. Ya. Di sini kalian masuk dulu foundation level ya. Setelah itu uh, kolom, karena kita mau masang kolomnya, kolom. Nah, kolomnya di sini yang default ya itu kita diberi kolom baja. Tapi kalau kita mau kolomnya bukan pakai struktur baja, pakai struktur beton, kalian tinggal load family, kemudian masuk ke library, ya, metric, kemudian cari struktural kolom. Nah, di struktural kolom ini ada banyak pilihan, jadi kalian bisa pilih yang struktur baja, steel. Di sini juga banyak sekali ya. Ya pilih aja sesuai dengan yang kita lihat ya, karena ini bahasanya bahasa uh, struktur. Kemudian ada konkret, ini yang untuk beton. Jadi kita bisa pilih beberapa tipe struktur di sini. Tinggal dipilih aja, misalkan ini saya pakai kolom betonnya ini ya. Setelah itu open. Oke, dan nantinya akan ada dua tipe struktur, tipe kolom. Yang satu adalah beton, yang satu adalah baja. Kita gunakan yang baja aja. Jadi saya pilih yang baja. Kalian perhatikan, di sini biasanya defaultnya adalah deep. Jadi kalau kalian menggambar struktur itu defaultnya adalah deep. Deep itu ke bawah ya. Jadi kalau misalkan arsitektur itu kalau gambar kan kita gambarnya dari lantai ke atas.
Jadi dari lantai itu dipotong 1,5 meter standarnya arsitektur. Kemudian maka terlihat adalah apa namanya, dari atas itu terlihat ke bawah itu adalah kayak dinding, kemudian pintu yang terpotong gitu ya, jadi kusen dan sebagainya. Tapi kalau struktur itu bacanya justru dari apa, dari lantai itu ke bawah, karena kan mereka membacanya beban, bukan gambar denah tapi beban denah gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau depth ini itu bingung buat kita sebagai arsitek atau interior. Jadi kalian boleh ganti height. Seperti kalau kita bikin biasanya, ini kalian ganti height dulu ya. Kemudian ini sampai level 1. Jadi dari fondasi sampai level 1. Kita akan pasang apa namanya, kolomnya. Nah, sekarang perhatikan. Pasang kolomnya itu otomatis taruh aja di sini. Ya. Kemudian kolomnya, karena ini kolom baja ya. Jadi ini adalah baja I. Ini kalian klik di sini. Kemudian kalau mau ngubah arahnya, tekan spacebar di keyboard. Jadi kalau di keyboardnya ditekan, tekan gini ya, itu nanti dia akan berputar. Nah, itu kalian tinggal klik. Nah, nanti ini terpasang seperti ini. Nah, pertanyaannya itu pasti gini loh, Bu, ini gambarnya kok cuman garis, satu garis. Iya, kalau untuk orang struktur kadang ini nggak masalah karena mereka kan yang penting datanya gitu kan. Nah, tapi buat kita yang arsitek atau interior ini cukup mengganggu kalau cuman garis aja gitu ya. Karena baja kan pasti ada ketebalannya. Jadi perhatikan kalau kita mau menampilkan ketebalan baja, ini kursornya taruh di sini ya. Ya, detail level, klik, pilih yang medium. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ketebalan dari baja akan muncul. Kalau diganti yang paling rendah, nanti dia jadi garis. Gitu. Nanti kita muncul seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk masang kolom itu kan ya cukup, buat saya cukup males kalau harus pasang satu-satu ya. Jadi ini ada cara cepat supaya kolom itu semua langsung terpasang di titik-titik grid ini. Ya, jadi terpasang di sini. Jadi kita pilih kolom. Kemudian di sini ada add grid ya, add grid. Pilih add grid. Terus kemudian dari sisi kanan klik kiri tahan sampai membentuk window cross ya, kepilih semua. Nanti akan otomatis dia akan masuk. Jadi begitu kita select otomatis masuk. Nah, begitu langsung kita tekan spacebar, nanti arahnya akan ikut berubah. Nah, seperti itu. Finish. Finish. Kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini kan. Kita lihat 3D-nya. Nanti ini kolomnya udah terpasang semua. Ya, untuk kita pasang pel cap-nya atau footing fondasinya, kalian pilih isolate. Nah, kemudian di sini ini ukurannya sekian. Ukuran yang ada itu sekian, tapi kalian bisa ganti sendiri ya. Kalian bisa ganti sendiri kalau pel cap-nya ternyata ukurannya berbeda dengan ukuran yang ada. Jadi pel cap-nya kan dapat data dari orang sipil, pel cap-nya ukurannya sekian gitu. Itu yang pertama. Kemudian bentuk pel cap-nya itu belum tentu kotak. Kadang pel cap kan ada yang segitiga gitu ya. Tinggal load family. Ini kita kembali lagi ke metrik, cari struktur fondasi. Nah, ini ada bentuk pel cap yang kalian bisa ambil. Kayak misalkan ini pel cap-nya kan macam-macam. Jadi kalian ini ada 9 pel, jadi 9 ini 1 ya. Ini ada yang 2, ini ada yang 3 seperti ini. Saya ambil ini misalkan ya. Oke. Nah, ini ada seperti ini. Nah, ini nanti ini nanti ada pel cap-nya, ada selain footing rectangle ada pel cap seperti ini. Oke, kita coba yang pel cap yang ini.
Oke, kemudian kita pasang. Nah, masangnya pun jangan satu-satu kelamaan ya, kecuali memang pelcapnya beda-beda gitu kan. Jadi setelah ambil isolate, kemudian saya pilih pelcap yang model ini ya. Kemudian di sini ada add grid ya. Nanti tekan klik kiri ya, tekan cross. Nah, ini bisa di spasi seperti ini ya untuk menyesuaikan arahnya. Oke, setelah itu finish dan kita lihat 3D-nya. Nah, kita udah punya seperti ini. Jadi di sini adalah pel cap, kemudian di sini pelnya ada 3 seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk masang di atasnya adalah balok. Sebenarnya ada ya, love ya. Tapi kita langsung aja ke level 1, kita pasang baloknya. Nah, sebelum memasang balok, beam itu jangan lupa ini diklik detail levelnya diklik, ini jadi medium. Ini medium ya. Oke, seperti ini. Kemudian pilih beam. Beamnya saya ambil yang pakai baja aja ya. Pilih. Oke. Kemudian di sini ada on grid. Sama dengan yang tadi ya. Jadi kita nggak usah gambar satu persatu, tapi langsung on grid. Itu. Klik kiri, tahan, lepas. Nah, nanti ini terpasang sudah semuanya. Ya, finish. Kita lihat. Nah, ini udah jadi nih gridnya. Jadi udah jadi kolom baja sama baloknya juga baja. Seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya untuk ini kan udah ada balok. Tapi kali ini oke. Namanya beam system ya. Namanya beam system. Beam system ini kita pilih klik. Kemudian ada 2 cara yaitu automatic atau sketch beam system. Tapi kita pakai yang automatic ya. Nah, begitu kita pilih automatic, sebelum beam system ini dipasang, kita cek dulu properties. Nah, kalau fixed distance itu ukurannya itu jadi seperti ini. Jadi kalau kita taruh, kita letakkan ya beam system ini, kalau kita letakkan di balok atau beam yang vertikal, nanti beam system ini jadinya vertikal. Kalau kalian taruh di sini ya kursornya, itu dia akan jadi horizontal. Cuman jaraknya jadi, kalau kalian lihat ya jaraknya ini kan tidak tahu nih berapa, sekian ya. Nah, kita ambil aja yang fixed number. Fixed number itu artinya bahwa kita mau masang beamnya itu berapa. Saya tambahin 3, jadi saya pasang 3. Jadi ada 3 beam di situ. Nanti dibagi sendiri sama Revit, dibagi rata. Tinggal diklik aja. Jadi taruh ya, kursornya taruh dulu sampai keluar garis putus-putus, klik kiri. Udah gitu aja. Nah, letakkan aja nanti klik kiri. Nah, klik. Letakkan gini ya, taruh, klik kiri, klik. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat 3D-nya. Nah, ini ada, ini sudah ada. Jadi ini antara pelnya ini pel cap ya, pel cap sama pelnya. Kemudian ada kolom, kemudian ada balok utama, kemudian ada balok anak ya. Ini beam system. Oke, selanjutnya di level 1 ini saya mau pasang floor ya. Ini saya mau pasang floor. Oke, floor struktur yang kita pilih. Nah, kali ini kita pilihnya pakai pick support ya. Jadi kita nggak gambar, tapi kita pakai pick support. Kalian pilih pick support. Klik aja di sini. Jadi langsung letakkan di sini, klik kiri. Letakkan di sini, klik kiri. Klik kiri. Nah, saya buatnya ini no ya. Sini saya buatnya per ini. Karena struktur ya, jadi saya buatnya nggak semua, tapi per bagian ya. Kemudian kita ulangi lagi floor struktur, pilih pick ya, pick support, nanti tinggal letakkan, klik, letakkan lagi, klik, kemudian finish, no.
Nah, saya ulangi lagi, struktur, floor, pick, support. Nah, ini saya pick. Setelah itu selesai, no. Nah, ini udah jadi. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini kelihatan, ini ada floornya. Kalau ini kita biarkan terbuka seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Biasanya struktur itu kan tipikal ya. Struktur itu biasanya lantai fondasi sampai level ini sampai atas pun harusnya sama gitu. Sama semua. Nah, apakah kita harus bikin satu-satu? Ya pasti tidak, karena ya struktur ini kita akan gandakan sampai lantai 4 ya. Dari ini saya betulin dulu deh. Ini saya biar apa namanya rapi. Oke. Kemudian ini saya geser. Yes, kemudian ini saya pilih type ganti bottom. Oke. Ya. Ya, gini ya. Nah, saya cek dulu biar rapi. Ya, betul. Oke. Ini belum. Bentar ya, sebentar biar rapi. It's ya, oke. Iya, oke. Nah, oke, kalau kalian lihat ini strukturnya udah betul ya, ini udah betul. Jadi kita akan copy struktur ya, seluruh struktur yang ada di level fondasi ini sampai level atasnya. Oke, perhatikan ya. Ya. Selectnya bukan cross tapi window. Ya, bedanya tahu ya. Kalau cross itu kita pilih walaupun tidak masuk dalam kotak itu akan langsung terpilih objek itu. Tapi kalau window harus seluruhnya baru bisa terpilih. Jadi kalau window itu dari kiri ke kanan bentuknya itu kotaknya itu tidak putus-putus. Tapi kalau cross itu dari kanan ke kiri bentuk kotaknya putus-putus. Nah, jadi saya bilang ini harus selectionnya by window. Klik. Oke. Select by window ya. Pilih copy to clipboard, paste, align to select level. Ini dipilih semua. 1, 2, 3, 4. Oke. Tunggu beberapa saat. Oke, nah ini sudah tercopy semua ya. Dan kalau kita lihat 3D-nya dan ini sudah selesai. Jadi isometrik untuk bangunan strukturnya sudah selesai. Begitu ya. Tidak terlalu susah. Cukup mudah. Ya untuk ya untuk untuk yang lain-lainnya sih seperti kalau kalian mau mencoba kolom dan sebagainya. Kalau brace itu yang ini. Nah, yang ini. Ya, kalau brace itu yang bikin yang sini yang melintang ini. Ya, seperti itu. Oke, materinya sudah sampai sini aja, sudah nggak terlalu banyak. Nanti saya share ini apa namanya materi yang hari ini di Zoom recordnya. Oke, kalian boleh bertanya. Oke, ada pertanyaan lagi anak-anak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sebentar. Belum, oke, iya belum. Ya, karena kan belum dicoba. Ya,
Oke, kalau memang tidak ada, kita break dulu ya. Artinya kita tidak ada tugas, tidak ada sesuatu yang berat. Habis UTS, saya minta kalian siap-siap minggu depan untuk kita tantangan baru ya. Karena habis ini topo surface sama bangunan tinggi. Topo surface ya apa namanya kontur ya. Nanti harus harus ada konturnya nanti berbukit-bukit. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, ditunggu nilainya, terus beres saya mau upload nilai soalnya. Ya, terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Ya, semangat semangat ya minggu depan. Kita akan ada tugas baru di minggu depan yang untuk kali ini kita refreshing dulu. Refreshing dulu nanti ditunggu hasil dari record kuliah hari ini ya, nanti saya share ke kalian. Terima kasih, saya tutup dulu. Sekian. Terima kasih. Saya tutup kelasnya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini di mana?